Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Dan seterusnya ke atas. Ibu, nenek, buyut, itu semua adalah mahram. Kemudian yang kedua, anak perempuan, dan seterusnya ke bawah dari segala jalurnya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara perempuan secara mutlak. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya ke bawah, termasuk saudara perempuan ayah dan saudara perempuan ibu. Itu disebut mahram yang berasal dari nasab. Kemudian belum mengatakan seluruh kerabat merupakan mahram kecuali anak perempuan dari saudara laki-laki ayah, artinya anak paman. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, dan anak perempuan dari saudara perempuan ibu, artinya keponakan. Sepupu. Kalau sepupu itu bukan mahram, karena dia adalah anak daripada paman ataupun anak daripada bibi. 7 golongan yang disebutkan ini merupakan mahram-mahram dalam penyusuan dari jalur ibu yang menyusui. Pemilik air susu dan jika telah menyusui sebanyak 5 kali susuan atau lebih pada usia 2 tahun pertama, maka sudah menjadi mahram. Artinya harus 5 kali susuan dengan kenyang. Kalau ibu mengangkat seorang anak bayi, kemudian ibu susui 1 kali kenyang, kemudian disusui lagi 2 kali kenyang, sampai 5 kali kenyang, maka resmilah anak itu menjadi anak susuan lagi dan bukan anak angkat lagi. Artinya menjadi mahram dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya. Adapun ditinjau dari jalur kerabat si anak yang disusui, maka hubungan mahram itu hanya khusus berlaku bagi anak keturunan anak tersebut saja. Adapun ayah kandungnya, ibunya, kakeknya, dan seterusnya ke atas, dan anak keturunan mereka, dan seterusnya ke bawah, maka mereka tidak memiliki keterkaitan mahram. Begitu juga diharamkan menikahi 2 perempuan yang bersaudara kandung dalam sekaligus, ya, kecuali salah satunya kemudian meninggal dan menikahi satunya, maka itu boleh. Umpamanya menikahi kakaknya kemudian meninggal, kemudian turun ranjang ke adiknya, maka itu dibolehkan. Atau seorang wanita dan bibinya dari jalur ayah maupun ibu. Demikian pula saudara perempuan sepersusuan. Jadi tidak boleh menggabungkan 2 mahram dalam satu poligami pernikahan. Demikian juga diharamkan menikahi ibu mertua dan seterusnya ke atas. Anak-anak dari istri yang pernah dinikahi atau digauli. Jadi kalau seandainya ada orang menikah dengan ibunya, kemudian digauli, maka anaknya menjadi mahram. Kecuali kalau menikahi ibunya dan tidak digauli, maka boleh menikahi anaknya. Itulah yang kemudian dikatakan di sini. Demikian juga diharamkan menikahi ibu mertua dan seterusnya ke atas, anak-anak dari istri yang pernah dinikahinya, dan seterusnya ke bawah. Demikian halnya istri-istri ayah. Jadi ayahnya istrinya banyak, kemudian ayahnya meninggal, maka istri-istri ayah tidak bisa dinikahi, dan seterusnya ke atas. Kemudian istri anak-anak laki-laki. Jadi kalau kita punya anak laki-laki kemudian menikah, diceraikan anak
istrinya, maka bapaknya tidak bisa menikahi mantan istri anak kandungnya, kecuali kalau anak angkat, lain ceritanya. Kalau anak angkat boleh, umpamanya anak angkat menceraikan istrinya, kemudian bapak angkatnya menikahi, maka tidak ada masalah karena tidak ada hubungan mahram. Ya. Dan seterusnya ke bawah dari semua jalur. Demikian pula berlaku hukum mahram dalam hubungan persusuan. Lah permasalahan-permasalahan seputar haram menikahi dua saudari kandung dan ipar, dalam hubungan persusuan padanya terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi mayoritas ulama dan 4 imam mazhab berpendapat haramnya hal tersebut berdasarkan dalil-dalil yang bersifat umum. Intinya di sini bahwa kalau seandainya kita ini mengangkat anak dari kecil, dari bayi, dari orok begitu ya. Tentu kalau anak itu hanya diangkat saja dari kecil sampai dia dewasa, maka itu tidak ada hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkatnya. Sehingga ketika tidak ada hubungan mahram, nanti kemana-mana tuh. Tidak ada perwalian dari ayah angkatnya, tidak ada warisan dari ayah angkatnya, karena ketidakadaan mahram tadi. Jadi anak angkat itu terputus. Anak angkat itu terputus dari 3 segi. Pertama, perwalian. Kalau memang anak angkat itu perempuan, maka ayah angkatnya tidak bisa menjadi wali. Yang kedua, warisan. Kalau seandainya ayah angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat tidak dapat warisan, kecuali hanya hibah ketika masih hidup atau hadiah. Kemudian yang ketiga dari mahram, tidak bisa menjadi mahram safar kalau dia sudah besar, karena memang tidak ada keterkaitan mahram. Nah, inilah yang membedakan anak angkat dengan anak sepersusuan. Tapi kalau anak susu, maka nanti hukumnya berbeda, karena yang tadinya tidak mahram menjadi mahram. Makanya wajar di sini Rasul mengatakan yahrumu minar radhaati ma yahrumu minal wilada. Artinya anak sepersusuan itu hukumnya sama dengan anak yang dilahirkan. Apa-apa yang berkaitan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka itu berlaku kepada anak susuan. Jadi anak susuan itu dia dapat waris, dia dapat wali, dia dapat kemahraman. Persis seperti anak susuan hukumnya. Jadi itu diantara hukum mahram karena susuan. Baik, kemudian ini tidak banyak pembahasan. Yang nomor 50, bersikap baik kepada wanita. Nabi SAW mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang mukmin itu membenci mukminah yang lainnya, artinya istrinya, jika ia tidak suka dalam satu tabiat perangai, maka bisa jadi dia redha, senang terhadap tabiat dan perangainya yang lain. Hadis ini menjadi sebuah kaidah besar dalam muamalah hidup setiap manusia. Jadi kaidah hadis ini melahirkan sebuah kaidah bukan hanya berlaku dalam urusan rumah tangga, Bu, tetapi juga dalam muamalah di luar daripada rumah tangga. Jadi kalau ibu membenci dengan sangat membenci, maka imbangi dengan akhlak yang baik yang lainnya. Contoh, ibu tidak suka dengan tetangga, karena tetangga itu satu hari dia melemparkan sampah yang sangat bau busuk, baunya sampailah ke dalam rumah. Akhirnya ibu marah, ngapain pula tuh sampah busuk sampai
terbawa angin ke dalam rumah. Kemudian ibu karena saking emosi dilabraklah tetangga tuh. Kenapa kau buang sampah di sini? Kata tetangga, ini tong-tong sampah saya berada depan rumah saya. Ya betul, tapi baunya sampai di rumah saya. Akhirnya bertengkar. Maksud saya, kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan dari tetangga kita, mungkin dia melempar kotoran, sampah atau yang lainnya, jangan langsung labrak-labrak gitu, Bu. Tapi lihatlah kebaikan tetangga yang selama ini dijalaninya kepada kita. Mungkin tetangga itu sudah 10 tahun dengan kita, sudah kopel rumahnya. Maka sebelum satu kesalahan tetangga kita labrak, lihat kebaikannya. Oh, dulu tetangga ini suka ngasih makanan. Tetangga ini dulu suka nolong, minjemin sepeda motor, minjemin peralatannya, kalau ada acara dia hadir membantu. Jadi lihat sisi akhlak yang lainnya, Bu. Sebab kalau setiap kemudian kesalahan dihukumi dengan kesalahannya, maka ibu tidak menjadi orang insaf namanya. Ibu tidak menjadi orang adil. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sebuah kaum menolong kamu untuk tidak berbuat adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kalau ibu benci dengan tetangga, lihat kebaikannya juga, supaya insaf, supaya adil, supaya tidak salah paham, supaya tetangga tidak mengungkit kebaikannya, supaya tadi tidak jadi permusuhan, kan gitu. Ini contoh bermuamalah dengan tetangga, Bu. Begitu juga dengan teman-teman ibu. Kalau seandainya dia berbuat satu, maka lihat kebaikannya. Kalau seimbang, janganlah kemudian difokuskan kepada kesalahannya. Di sana ada kebaikannya, ditimbang akhirnya kita tidak menaruh dendam kepadanya. Kalau urusan luar saja itu berlaku kaidah ini, macam mana pula dalam urusan rumah tangga, Bu? Maka para suami juga sama. Kalau ibu melakukan kesalahan, sebelum suami marah dan emosi, lihat kebaikannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya ibu tidak suka dengan suami, mungkin ada akhlak suami itu yang kurang bagus, mungkin dia pemarah, emosian, maka lihat sisi baiknya suami. Ya, suami saya walaupun kalau ngomong asal jeplak, tetapi kan dia tanggung jawab tuh pamannya. Dia maulah bekerja, ngasih makan saya, ngasih makan anak saya, ngasih tempat tinggal yang layak. Jadi ibu akhirnya tidak fokus dengan kesalahannya. Disitulah akhirnya terjadi sifat insaf namanya. Insaf itu adil dalam menilai, baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Itulah yang dikatakan di sini. Janganlah seseorang mukmin membenci mukmin yang lainnya. Kalau dia tidak suka dengan perangai satunya, boleh jadi dia redha dengan perangai yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, Bu, ya. Kita tahu bahwa tujuan berumah tangga itu sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'anul Karim yang ma'ruf kita sering dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian tenang dengan pasangannya. Dan dengan itu Allah jadikan rasa cinta dan kasih sayang, dan itu semua menjadi bahan pikiran bagi orang-orang yang punya akal. Dalam ayat ini, Bu, ada 3 kata dalam rumah tangga. Pertama, sakinah, ketenangan.
Yang kedua, mawaddah, perasaan cinta. Dan yang ketiga, rahmah, perasaan sayang. Kalau tiga kata ini terdapat dalam rumah tangga siapapun, baik yang baru ataupun yang lama, baik menikah gadis atau menikah janda, maka saya yakin kalau rumah tangga berdasarkan ayat Al-Quran penuh dengan ketenangan, cinta dan sayang ini, pasti bahagia, Bu. Kenapa harus diterapkan? Dan apa korelasi ayat ini dengan hadis yang kita baca? Begini, Bu. Kalau perasaan cinta dan kasih sayang itu menonjol dalam hubungan suami istri di dalam rumah tangga itu, maka itu akan menekan pandangan buruk kepada lawan dari suami istri tadi. Suami tidak suka dengan istri, tapi karena cinta akhirnya tidak menampakkan kesukaannya. Begitu juga istri, dia tidak suka dengan akhlaknya suami, tapi karena sayang dan cinta tak jadi pula dia menampakkan keburukannya. Itulah yang kemudian akhirnya bersifat insaf di sini. Makanya salah satu cara supaya seorang mukmin tidak mencela mukminah yang lainnya, apabila dia tidak suka dengan perangai satunya, maka dia akan redha dengan perangai yang lainnya, lah itu bisa tertutupi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kalau seandainya dalam rumah tangga itu sudah tidak ada ketenangan, berawal hilangnya cinta, akhirnya berhilang rahmah kasih sayang, maka hadis ini tidak mungkin dilakukan dalam rumah tangga. Kalau tidak suka, pasti ibu akan marah-marah. Kalau suami tidak suka dengan ibu, pasti dia akan emosi dan memuntahkan semua isi hatinya. Pasti itu. Karena biasanya umumnya kalau tidak cinta itu, maka keburukan orang lain itu akan dibicarakan. Tapi kalau orang cinta itu, walaupun dia buruk, pasti ditutupi, Bu. Makanya penting menanamkan tiga sifat dalam rumah tangga ini, supaya kita bisa mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak mungkin juga seseorang itu mampu untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah ini, Bu, kecuali kalau masing-masing suami dan istri itu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang suami tahu hak kewajiban seorang suami, apa yang harus dilakukan kepada istrinya. Seorang istri juga tahu hak dan kewajiban istri, apa yang harus dilakukan kepada suaminya. Kalau masing-masing suami istri itu melaksanakan haknya, Bu, maka insya Allah apa yang dikatakan Allah sakinah, mawaddah dan rahmat itu bisa kita wujudkan sehingga kita bisa mengamalkan hadis ini. Tapi kalau satu di antara keduanya ada yang lalai atau mungkin meninggalkan hak dan kewajibannya, maka akan sulit rumah tangga itu mendapatkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya kira saya, ibu atau siapapun lah, menginginkan rumah tangga itu dipenuhi dengan kenikmatan. Karena memang asal rumah tangga itu sebuah nikmat. Karena Allah yang mengatakan wallahu ja'ala lakum mim buyutikum sakana. Allah yang menjadikan kepada kalian di rumah-rumah kalian itu sakana, tempat kita ini bernaung dan mencari ketenangan. Makanya begitu indah kalau rumah tangga itu penuh dengan ketenangan. Sehingga banyak para suami yang kerasan di rumah dan tidak mau keluar rumah karena merasa tenang di dalamnya. Begitu juga istri, malas diajak kawannya untuk keluar, diajak main ke rumah kawannya karena lebih tenang di rumahnya karena ada suami dicintainya. Coba kalau seandainya rumah tangga itu penuh dengan permusuhan, penuh dengan kebencian, saya yakin masing-masing kita pun tidak akan kerasan di rumah itu. Kalau seandainya kaidah hadis ini tidak berlaku dalam rumah tangga, setiap pasangannya salah langsung dicela, setiap suami melakukan kesalahan langsung kemudian dicela, atau mungkin sebaliknya,
maka selamanya tidak akan mendapatkan ketenangan. Padahal ketenangan dalam rumah tangga itu nikmat yang paling besar, Bu. Karena dengan ketenangan itu suami bisa ibadah dengan tenang. Dengan nikmat ketenangan itu ibu juga bisa melayani suami dengan tenang dan ikhlas. Dan itu semua pahala bagi ibu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya rumah kita ini mendapatkan ketenangan? Pertama, Bu, ibu harus mampu memperbaiki diri. Tingkatkan kualitas agama dalam rumah. Karena salahuz zaujah itu adalah asasus sa'adah. Ulama mengatakan baiknya seorang istri dalam rumah itu karena paham dengan agama, maka itu asas kebahagiaan rumah tangga. Karena kalau seorang istri itu tak paham agama, berarti tak paham rambu-rambu tuh. Kalau sudah tak paham rambu-rambu, jangankan lagi urusan rumah tangga, urusan jalan saja diterabas dia tuh lampu merah tuh. Makanya penting agama itu. Karena agama itulah yang kemudian membimbing rumah tangga kita. Maka teruslah belajar dan belajar. Karena tujuan dinikahi ibu itu karena agama. Allah Rasul mengatakan tungkahul mar'atu li arba lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid dini taribat yadak. Seorang wanita itu dinikahi karena harta, karena nasab, karena cantik, dan juga karena agama. Maka Rasul mengatakan pilihlah yang baik agamanya, selamat anda. Maka teruslah belajar dan belajar agama. Yang kedua, al-ihtimam bil ahkami syar'iyyati. Punya kepedulian untuk menerapkan hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i diterapkan. Hukum-hukum syar'i diterapkan itu maksudnya jangan biarkan anggota keluarga ini lalai ibadah kepada Allah. Pamannya ibu punya anak, jangan sampai anak tidak salat. Pamannya suami lalai tidak salat, ingatkan supaya dia salat. Ya. Kemudian ibu sendiri berusaha untuk salat, baik wajibnya atau sunnahnya, berusaha untuk membaca Quran, berzikir sehingga tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Lah kalau seandainya punya perhatian dengan hukum-hukum syariat, berusaha ditegakkan dalam rumah tangga, maka ini asasus sa'adah. Maka akan sampai ke puncak kebahagiaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ib'adu kulli wasilatin min wasailil fasadi minal baiti. Hindari bu wasilah-wasilah yang wasilah-wasilah ini bisa merusak rumah tangga. Baik yang sifatnya wasilah-wasilah ini kemaksiatan dalam rumah tangga yang menjadikan setan akhirnya bercokol di rumah kita, atau wasilah-wasilah yang bisa merusak rumah tangga yang lainnya. Contoh umpamanya, ibu di rumah justru bukannya nyetel ngaji malah musik kencang-kencang, ataupun mengundang kawan-kawannya ke rumah ibu, begibah rame-rame di rumah ibu. Ngapain bu begibah di rumah ibu? Kenapa pula di rumah ibu yang jadi markas gibah? Ya. Jadi hindari wasilah-wasilah itu, supaya rumah tangga kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang keempat adalah muraqabatu az-zaujaini, saling merasa diawasi Allah. Ibu merasa diawasi Allah, suami merasa diawasi Allah, sehingga ketika suami di luar dia akan menjaga bahwa dia ada istri di rumahnya, istri yang ditinggal di rumahnya juga dia merasa diawasi Allah bahwa dia punya suaminya, dan begitu seterusnya. Dan yang kelima juga ada mukashfil israr, jangan suka membuka-buka keburukan. Yang tahu keburukan suami itu ibu, sebagaimana yang tahu keburukan ibu itu suami. Karena hari-hari namanya satu kasur, satu ranjang, satu kamar, pasti sedikit banyak tahulah rahasia di antara keduanya.
Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru syirraha. Sesungguhnya yang paling buruk manusia di sisi Allah tempat duduknya pada hari kiamat, seorang suami menjelek-jelekan istrinya atau seorang istri menjelek-jelekan suaminya kepada orang lain dan disebar rahasianya. Hati-hati ya. Ini yang kelima. Yang keenam al-bu'du al-bu'du kullal bu'di an hisabi az-zallati al-hafawati baina zawjaini. Awas, hindari, jangan suka mencatat kesalahan-kesalahan. Jangan membukukan masing-masing kesalahan. Jangan sampai ibu punya buku diare, kemudian disebutkan hari, tanggal, bulan, tahun suami kurang ajar. Ya. Terus sampai ada 200 poin tuh. Sehingga ketika terjadi permasalahan, Bu, itu mengungkap memori-memori lama, dimuntahkan hari itu juga tuh. Jadi itu penting, gak perlu dicatat kesalahan itu. Sebagaimana tidak perlu juga dicatat kebaikan. Tugas ibu berbuat baik, tugas suami berbuat baik, itu maksudnya. Nah, itulah yang harus dipahami oleh pasangan suami istri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak hendak bicara tentang hak dan kewajiban. Apa itu kewajiban suami karena terlampau banyak, dan juga saya sedang mengaji di hadapan ibu-ibu. Kalau di hadapan suami ya mungkin saya akan bicara juga hak dan kewajiban untuk mereka. Tapi karena ini pengajian ummahat, ya mungkin saya akan fokus kepada pembahasan yang berkaitan dengan ibu-ibu. Ada 5 perkara, Bu, yang harus ibu lakukan dalam rumah tangga. Pertama, taat dan patuh kepada Allah. Kemudian setelah itu taat dan patuh kepada suami. Pertama, taat dan patuh kepada Allah. Kemudian setelah taat dan patuh kepada Allah, taatlah dan patuhlah kepada suami. Apapun yang diperintahkan suami selama bukan maksiat, lakukan. Apapun yang dilarang suami selama larangan itu tidak menyelisih syariat, tinggalkan. Karena ibu harus patuh. Tidak boleh kemudian ibu membangkang kepada suami, karena pembangkangan suami dalam perintah yang ma'ruf itu sebuah kedurhakaan besar dalam rumah tangga, dan ibu berdosa. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi urusan-urusan yang tidak berpahala, Bu. Urusan-urusan berpahala saja kalau nilainya hanya ibadah sunnah, tidak bisa mengalahkan hak dan kewajiban suami apabila menginginkan ibu. Contoh umpamanya suami tidak bekerja, anggaplah hari Ahad, tanggal merah, hari Kamis ataupun hari Senin. Ya. Sementara di 2 hari itu kan ada puasa sunnah, Bu. Lah suami kebetulan karena tanggal merah dia tidak bekerja. Kemudian ketika suami menghendaki sesuatu kepada istrinya, ya namanya suami istri di rumah tentu juga ingin berdua-duaan kan, Bu. Tiba-tiba ibu nyeletuk pada suami, maaf bang, saya sedang puasa sunnah, saya sedang puasa Kamis, saya sedang puasa Senin, jangan ganggulah, katanya. Kalau ibu kemudian menolak ajakan suami, padahal perintah suami itu sebuah kewajiban yang harus ditaati selama tidak dalam kondisi maksiat, maka kalau ibu teruskan puasa sunnah, berarti ibu sedang melakukan maksiat kepada suaminya. Rasul yang mengatakan la tasumul mar'atu wa zawjuha syahidun illa biidni illa Ramadan.
Tidak boleh seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada di rumahnya, kecuali dengan izinnya dan kecuali bulan Ramadan. Sekalipun sudah ada izin suami, anggaplah ibu malam-malam itu Ahad malam Senin sudah ngomong sama suami, "Bang, besok saya puasa." Kata suami, "Monggo silahkan." Rupanya siang-siang pula suami tak tahan, syahwatnya tinggi, ingin mencampuri istrinya. Kemudian suaminya ngomong, "Udahlah batalin saja tuh puasa tuh, aku sudah tak tahan." Maka ibu batalkan puasanya, layani suaminya. Kenapa? Karena melayani suami hukumnya wajib, meneruskan puasa sunnah itu sunnah saja. Nah ini yang harus dipahami ya. Kalau urusan puasa saja ibu harus membatalkan kalau suami pengen berdua-duaan di rumah. Macam mana pula urusan-urusan yang tidak ada nilai ibadahnya? Contoh suami lagi libur. Suami lagi libur nih, di rumah saja. Ibu pula malah asik-asik shopping sama kawannya. Ibu pula asik-asik kemudian arisan di rumah kawannya. Satu hari tak pulang-pulang, tak kemana perginya. Ini perkara-perkara yang tidak ada faedahnya kan Bu. Kalau perkara-perkara ibadah seperti puasa saja, itu kita tidak boleh, harus membatalkan demi bersama suaminya. Macam mana perkara-perkara yang tidak ada faedahnya kan? Lah ini yang harus dipahami ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah." Siapapun wanitanya, kalau dia meninggal dunia, kemudian saat istrinya meninggal dunia suaminya redha, suaminya rela, maka wanita itu layak masuk surga. Bayangkan Bu, taruhlah seandainya ibu itu rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat malam, rajin baca Quran, rajin zikir, tapi rajin pula nyelekit omongannya sehingga menyakiti suaminya. Nih kalau ibu mati, suaminya malah senang itu artinya karena sakit hatinya terbalaskan dengan kematian ibu tidak masuk surga itu karena suami tidak redha. Ya. Tapi kalau suami redha, merasa kehilangan karena mengenang kebaikan ibu, maka boleh jadi kenangan-kenangan baik ibu kepada suami yang akhirnya suami redha menjadikan sebab pula ibu masuk surga. Jadi yang pertama, taatlah dan patuhlah kepada Allah, kemudian taatlah dan patuhlah setelah kepada Allah kepada suami. Ini yang pertama. Yang kedua Bu, tanamkan budi pekerti yang baik. Tanamkan akhlak dalam rumah tangga. Mungkin boleh jadi ibu belum menikah dah biasa tuh mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar. Kalau sudah berumah tangga, ya toh diremlah kalimat-kalimat itu. Belajar berbahasa yang baik, berbahasa yang santun, berbahasa yang sopan. Tanamkan budi pekerti yang baik dalam rumah tangga. Karena itu akan menyedikitkan khilafat perselisihan. Terkadang suami ini dia merasa senang dan merasa tenang itu ketika akhlak istri semakin hari semakin baik Bu. Tetapi terkadang suami itu menjadi jengkel, awalnya saja senang rumah tangga, lama-lama nampak pula tabiat aslinya, nampak keras kepalanya, nampak kasarnya. Suami mana yang suka dengan ibu? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaktanizul mar'u." Maukah kuhabarkan kepadamu, kata Rasul, sebuah kebaikan yang merupakan pembendaharaan terbesar bagi seorang wanita, yang merupakan kebaikan seorang wanita. Apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'atus salihatu," itulah istri yang salehah. "Idza nadhara ilaiha sarrathu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba anha hafizathu." Dan ini bagian daripada budi pekerti Bu ya. Yang pertama, ciri wanita salehah yang merupakan pembendaharaan terbaik bagi suaminya, idza nazara ilaiha sarrathu. Kalau suaminya memandang ibu, senang pula tuh suami itu.
Karena banyak Bu para suami yang mandang ibu mau muntah Bu. Ya, tengok aja mau muntah tengok istrinya tuh. Kenapa? Karena setiap dipandang tak membahagiakan. Contoh yang kecil umpamanya, suami ada masalah di pekerjaannya. Kalau dia seorang pedagang mungkin dagangannya tidak laku. Kalau seorang pekerja keras entah mungkin keseleo kemudian jatuh akhirnya tak dapat gaji. Pulang dia. Kemudian bercerita sama istrinya. Istri yang baik pasti menyenangkan dada suaminya kan. Boleh jadi dia mengatakan, yang sabarlah bang, ini kan mungkin ujian. Mungkin ini ujian. Barangkali Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Siapa tahu mungkin besok, lusa, minggu depan nanti Allah angkat derajat kita. Kan enak tuh Bu. Ya. Jadi ibu datang sebagai embun penyejuk bagi hati suaminya. Ini mah tidak akan begitu. Suami jatuh di pekerjaan, datang ke rumah dibilang, kau kerja tak becus kau katanya. Kan repot Bu. Ya. Kau ngapain aja di pasar katanya, nggak laku, kau tidur ya. Kau ngelayap kemana-mana ya, dan begitu seterusnya. Jadi ini pembahasan simpel sebenarnya ya. Tapi terkadang perkataan indah, perkataan santun, perkataan sopan itu membuat hati suami senang, dan itu seafdal-afdalnya amal. Kata Nabi SAW, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang kita masukkan ke hati seorang muslim itu adalah seafdal-afdalnya amal. Kalau kebahagiaan yang dimasukkan ke hati seorang muslim saja seafdal-afdal amal, macam mana pula kebahagiaan istri yang dimasukkan ke dalam hati suaminya? Maka itu lebih lagi afdalnya. Maka yang kedua, cobalah tanam budi pekerti yang baik. Ya, kalau dipandang menyenangkan. Kalau dipandang menyenangkan ya termasuk di dalamnya dandan kan gitu Bu ya. Terkadang orang itu kalau semakin lama berumah tangga Bu, apalagi di usia angka di 40 biasanya, kepala 4, itu si istri sudah malas berdandan tuh. Ya. Biasanya kan begitu Bu ya, kalau sudah usia di atas 40 tahun itu kadang-kadang alasannya, alah buat apa dandan dah tua tat katanya. Bukan masalah itu. Ya. Kenapa pula kalau ibu keluar dandan? Kalau dibilang Allah sudah tua dandan tuh suami, tua apa juga kata tua katanya. Oke lah, itu kita pegang ucapannya. Tapi giliran keluar ada kondangan, ada arisan, kenapa pula ibu bisa dandan kan begitu? Kan aneh tuh Bu. Ya. Harusnya ketika ada suaminya di rumah dandanlah secantik mungkin. Ketika suaminya tidak ada, sederhanalah dalam berdandan. Kan seperti itu. Walaupun tidak harus over dalam dandan, bodak pula kayak topeng apa monyet tuh ya, tebal luar biasa kan itu ya. Ya yang sederhana saja kan, menyenangkan suami itu kan tidak harus over kan Bu ya. Ya, jadi yang biasa-biasa yang suami sukai. Kan masa rumah tangga udah lama ndak tahu yang suami sukai apa? Dari mulai makanan suami apa kesukaannya, warna baju yang ibu pakai apa kesukaannya, kan bisa Bu. Ya. Atau mungkin kata Nabi SAW yang kedua di antara budi pekerti seorang wanita itu, wa idza amaraha ata'athu. Kalau diperintah suaminya taat. Sami'na wa ata'na, selama perintah itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, tentu seorang suami bukan berarti ketika istrinya wajib taat kepadanya, mentang-mentang harus taat dia main tunjuk, main tampar, main gampar, main ngomong kasar, nggak begitu juga kan begitu. Ya, jadi si istri memang harus taat dan itu memang dasarnya seperti itu. Lah si suami juga harus mengimbangi. Nah, dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka budi pekerti yang kedua, apabila suami memerintahkan sesuatu, maka segera taati selama ibu sanggup melaksanakannya dan bukan dalam bentuk kemaksiatan. Bukan dalam bentuk kemaksiatan. Kemudian budi pekerti juga yang ketiga, kata Rasul, wa idza ghaba anha hafizathu. Kalau suami tidak ada, suami di luar rumah gitu ya, ibu pandailah tuh jaga-jaga harta suami di rumah.
pandai menjaga merawat anaknya, pandai menjaga merawat harta bendanya, merawat rumahnya, dan begitu seterusnya. Termasuk yang paling besar menjaga kehormatan suaminya. Walaupun suami tidak ada, kalau ada yang jelek-jelekan suami, maka ibu akan marah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik. Ya. Mengatur rumah tangga dengan baik itu artinya mungkin rumah ibu tidak terlampau besar seperti orang kaya, ya landa. Ya mungkin rumahnya sudah sewa kecil, tapi kan mesti ibu tahulah tata letak barang yang bagus di mana, yang pantas di mana, kan begitu Bu. Pamannya ruangan tengah ini yang pantas, ruangan depan ini yang pantas, ruangan tidur ini yang pantas, dapur ini yang pantas, kan begitu. Maka seorang wanita kan harus pandai itu Bu. Mungkin karena pengalaman atau sekarang kan sudah ada YouTube ya. Tengok tutorialnya di YouTube seperti apa kan gitu. Enggak harus mewah-mewah. Ya, tapi jangan over pula kan gitu. Semua barang dapur pindah ke ruang tamu umpamanya kan. Ya enggak juga kan Bu. Ya harus pandailah menata sehingga suami datang senang kan gitu ya, tidak macam kapal pecah gitu. Nah ini juga diantara kewajiban. Kemudian juga jangan menambahkan kesulitan suami. Jangan suka menambahkan kesulitan suami. Ini mas suami lagi sulit, bukan dihibur, makin dibebani dengan kesulitan. Banyak, lihat Khadijah. Ketika Nabi SAW mendapatkan hal-hal yang menakutkan sepanjang hidupnya, berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap, sampai dia menggigil ketakutan, kemudian pulang dan mengatakan, "Dathiruni ya Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah." Maka Khadijah menyelimuti kemudian mulai menghibur Rasul. "Orang sepertimu wahai Rasul, wahai suamiku, tidak mungkin Allah menghinakan kamu. Engkau ini orang baik, engkau orang jujur, engkau suka nolong orang, engkau suka menghormati tamu." Disebutkanlah kebaikan-kebaikan. Akhirnya ketakutan Rasul sudah mulai ringan, mulai tenang. Tidak cukup sampai di sini, besoknya diajak pula ke rumah Waraqah bin Naufal, makin tenang lagi Nabi. Kan enak Bu, ya. Karena biasanya kalau orang ada masalah kemudian dinasihati dengan ketenangan, maka akan terurai sedikit demi sedikit itu masalahnya. Tapi kalau banyak masalah, ibu buntukan pula masalah itu, makin streslah suami itu. Ya. Jadi jangan menambah kesulitan. Dan yang terakhir tentu istri yang solihah adalah istri yang hemat, yang cermat dan pandai menyimpan. Mungkin suami ngasih bulanan itu tak banyak, ya. Tapi mungkin dengan kehematan ibu, kecerdasan ibu, kepiawaian ibu, ibu pandai menyimpan tanpa suami tahu. Entah mungkin 10.000, 20.000 ibu sembunyikan kan. Siapa tahu nanti di tengah jalan rumah tangga ada kesulitan, ibu bisa surprise pada suami, "Tenang, aku ada uang," katanya. Kan enak Bu. Ya. "Kok kamu dapat uang?" "Iya, karena setiap cuci pakaian ada pula uang 10.000. Aku tak kasih tahu." Kan itu ya. Ya ada-ada saja. Jadi intinya bahwa seorang wanita yang hemat, yang cermat, yang pandai, yang piawai, yang pandai menyimpan itu juga salah satu budi pekerti sebenarnya. Ya. Dan ini kalau kita praktekkan 5 perkara ini, insya Allah kita akan bisa mempraktekkan hadis Abi Hurairah yang kita sedang bahas ini. Karena hadis ini juga walaupun konteksnya mungkin kepada para suami, ya, tetapi kaedahnya mencakup suami istri. Karena ini konteks keadilan dalam berumah tangga. Konteks cara menyimbang sebuah permasalahan di dalam rumah tangga. Bagaimana menjadi istri yang adil, bagaimana menjadi suami yang adil. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara penjelasan singkat dari para ulama. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang Syahru Rajab, Syahru Taubah. Bulan Rajab adalah bulannya taubat. Kita tahu bahwa kita ini sekarang berada di salah satu bulan hurum, bulan yang sangat suci, bulan yang sangat dimuliakan. Karena kita berada di bulan suci dan bulan yang sangat dimuliakan, satu dari Ashhurul Hurum, bulan Rajab, maka kita upayakan untuk memuliakan bulan ini. Karena siapapun yang memuliakan bulan yang Allah muliakan, maka pasti Allah angkat derajatnya. Nah, salah satunya adalah dengan menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan taubat. Karena nanti kita akan menghadapi bulan Sya'ban, bulan di mana amalan-amalan kita diangkat ke langit dalam satu tahun. Kemudian setelah bulan Sya'ban kita akan menghadapi Ramadan, dan itu bulan di mana kita akan memperoleh banyak keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang taubat. Taubat ini amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertobat dan suka dengan orang-orang yang bersuci. Karena tobat adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah kita mengamalkan amalan ini setiap kita melakukan dosa. Karena manusia itu adalah makhluk yang tidak mungkin lepas dari salah dan dosa. Bukan berarti orang baik itu orang yang tidak pernah melakukan dosa, karena tidak mungkin orang itu tidak melakukan dosa. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang kalau dia berdosa, dia segera bertobat, dan dosanya dia jadikan pelajaran untuk masa yang akan datang supaya tidak mengulang. Itulah yang disabdakan Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan salah dan dosa, tapi sebaik-baik orang yang melakukan salah dan dosa itu adalah orang-orang yang segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya bentangkan pembahasan taubat ini, kita akan mengenal tentang fadilahnya dulu. Karena sebuah amalan itu kalau tahu fadilahnya, tahu keutamaannya, maka kita akan semakin semangat untuk melakukannya. Apa saja keutamaan orang yang bertobat itu? Yang pertama, keutamaan orang yang bertobat itu mahabbatullahi littaib. Dia akan mendapatkan kecintaan Allah,
bagi siapapun yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu penting. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan kita, maka Allah akan mengajak para malaikat untuk cinta dengan kita. Dan apabila para malaikat seluruhnya sudah cinta dengan kita karena kecintaan Allah dengan kita, maka Allah akan tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi untuk cinta kepada kita. Sebagaimana hadis yang sering saya jelaskan, innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa taala suka dengan seorang hamba, maka malaikat yang pertama dipanggil adalah Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku suka dengan si fulan. Kok juga harus suka dengan si fulan? Maka kemudian Jibril pun menanamkan suka kepada hamba yang Allah sukai. Tapi tidak cukup sampai di sini, lalu Jibril memanggil seluruh bawahannya dari para malaikat-malaikat langit dan mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah sudah suka dengan si fulan, maka sukailah si fulan karena kesukaan Allah kepada si fulan. Maka semua malaikat suka karena hamba itu disukai Allah. Apabila tidak ada satupun malaikat kecuali menanamkan perasaan suka kepada hamba yang disukai Allah, maka mulai Allah menanamkan rasa suka itu kepada penduduk bumi, sehingga dia mendapatkan qabul di bumi. Itulah salah satu fadilah taubat, mendapatkan kecintaan Allah, kemudian mendapatkan kecintaan para malaikat-malaikat Allah, kemudian mendapatkan kecintaan para penduduk bumi yang Allah tanamkan kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, tazkiyatun nafsi. Di antara fadilah orang bertobat itu, maka Allah akan bersihkan hatinya. Dan kebersihan hati itu sebab ketenangan hidup dalam manusia. Orang kalau bersih hatinya pasti akan tenang hidupnya. Tapi sebaliknya, orang kalau kotor hatinya tidak akan tenang hidupnya. Contoh umpamanya orang yang dalam hatinya ada dengki, tidak suka dengan orang. Orang dengki itu tidak bahagia, karena hatinya akan sesak dan sesak nafas selamanya. Lihat tetangganya dapat nikmat, meriang dia. Nanti besoknya dapat nikmat, tensinya tinggi dia. Dapat nikmat lagi, stroke dia. Orang yang kotor hatinya, Bu, itu sesak nafas. Tidak senang melihat orang senang, justru tersiksa hatinya melihat orang senang. Kemudian bawaannya suudzon saja biasanya. Si Anu tuh kerjaannya suaminya biasa-biasa saja, kok bisa dia bangun rumah, beli kendaraan, dukun mana dia pakai katanya. Mulai suudzon dia, sesak tuh dadanya. Itulah orang-orang yang kotor hatinya, selalu dendam, selalu dengki, selalu hasad, selalu hasud, dan begitu seterusnya. Tetapi orang-orang yang bersih hatinya, Bu, bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari suudzon, bersih dari penyakit hati, maka tenang hati dia itu. Dan ketenangan hati itu bisa diraih dengan taubat. Ini keutamaan yang kedua.
Keutamaan yang ketiga, si'atur rizki. Tobat itu membawa kelapangan rizki. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika kaumnya mengalami paceklik selama 40 tahun, sudah mulai kelaparan, ternak-ternak mereka sudah mulai pada mati, kemudian tanah-tanah sudah mulai mengering dan retak, panas kering kelontang, tersiksa kehidupannya. Akhirnya Nabi Nuh mengingatkan kepada mereka untuk tobat. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian. Ini paceklik sudah lama, 40 tahun menimpa kalian. Istighfar kalian, taubat kalian, minta ampun kalian. Sebab kalau kalian banyak-banyak istighfar, kata Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim hujan yang deras kepada kalian. Yursilis sama alaikum midrara. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan limpahkan kepada kalian harta dan keturunan. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah suburkan ladang kebun dan hutan kalian, dan Allah airi sungai-sungai kalian. Dari sini kita tahu bahwa sebab si'atur rizki, luasnya rizki itu salah satunya dengan cara tobat. Jadi kalau seandainya ibu melihat suami usahanya mulai surut, banyak masalah, mulai kurang omsetnya, cobalah introspeksi. Mungkin ada dosa di situ yang kita belum bertobat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, raf'ul bala 'anin nas. Tobat itu bisa mengangkat bala, bisa mengangkat musibah. Lihat para nabi dan rasul, ketika kaumnya disuruh untuk kembali ke dalam tauhid, kembali kepada agama, diingatkan soal tobat, tapi mereka malah menentang nabinya, turun azab kepada mereka. Tapi lihat kaum-kaum para nabi yang mereka kemudian sebelum turun azab mereka bertobat, tak jadi bala turun tuh. Contoh umpamanya kisah kaumnya Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah bertahun-tahun berdakwah kepada kaumnya, enggak didengar. Akhirnya Nabi Yunus juga manusia, ada saat-saatnya dia marah. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan azabnya sebelum 3 hari. Kemudian Nabi Yunus pergi dari kaumnya padahal belum disuruh. Setelah ketidakadaan Nabi Yunus di kaumnya, mulailah kaumnya terasa ada tanda-tanda azab yang mau turun. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, hari ketiga nampak tu azab hampir Allah timpakan kepada kaum Nabi Yunus. Tapi tiba-tiba satu kampung beriman. Ketika Nabi Yunus sudah pergi, baru mereka beriman. Setelah kemudian beriman, maka Allah tarik lagi azabnya dan tidak jadi menimpakannya. Itulah tobat, Bu, mengangkat bala. Jadi sebelum bala Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada kita, bertobat. Sebelum datang penyakit dari zina, tobat dari zina. Jangan nunggu datang penyakit baru tobat. Sebelum kemudian seret ekonomi
karena banyaknya curang dalam perniagaan, ataupun dikirimkan penguasa-penguasa zalim, atau mungkin dikirimkan paceklik yang berkepanjangan. Sebelum itu turun, perbaiki jual belinya. Jangan suka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, curang dalam jualan dan dagangan. Mulai perbaiki muamalahnya. Karena Rasul yang mengatakan, ketika seseorang mengurang-urang takaran dan timbangan, kata Rasul, malam yanqus al-mikyala wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa syiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim. Ketika sebuah kaum sudah mulai mengurang-urang takaran, timbangan, curang dalam berdagang, kecuali Allah akan kirim kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, susahnya ekonomi, dan dikirim penguasa-penguasa zalim kepada kita. Na'udzubillah. Maka sebelum bala itu turun, bertobatlah kepada Allah. Kemudian yang kelima, at-taubatu tajlibur rahatun nafsiyah wat tuma'nina. Bahwa taubat itu bisa menjadikan setiap jiwa-jiwa menjadi tenang, tidak terbebani. Umpamanya ibu berbuat jahat kepada kawannya, mungkin dengan cara ghibah, mungkin dengan cara namimah, mungkin dengan cara dusta dan yang lainnya. Tentu orang-orang yang mulai dapat hidayah hatinya merasa rungsepkan buah hatinya itu, karena merasa punya dosa kepada orang. Tapi setelah kemudian kita bertobat, kita datanglah ke teman kita, minta maafnya. Kemudian kita dapat maaf dari kawannya, itu rasanya plong. Kenapa? Alhamdulillah kawan saya sudah memaafkan. Hatinya tenang. Ustaz, saya sudah bolak-balik minta maaf, tak juga dikasih maaf, terus minta maaf. Kalau terus-terusan minta maaf tak dikasih maaf, pokoknya ibu sudah minta maaf. Urusan dia ngasih maaf atau tidak, urusan dia dengan Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kelima, taubat itu bisa menenangkan jiwa. Yang keenam, taubat itu tariqun ilal jannah. Taubat itu salah satu jalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang yang taubat dan beriman serta beramal saleh, kata Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam sorga dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun di dalamnya. Subhanallah. Kalau kita ingin sorga, bertobat. Karena salah satu jalan yang sangat cepat menuju sorga adalah dengan cara bertobat. Ingat bu kisah yang pernah saya ceritakan, orang yang membunuh 99 jiwa. Kan jahat bu, orang membunuh 99 jiwa. Kita aja punya tetangga pembunuh, mungkin kita ada ketakutan, jangan-jangan besok aku pula dibunuh. Apalagi pembunuhannya dengan cara sadis kan bu. Tetapi bukan mustahil penjahat itu tidak bisa bertobat. Mungkin penjahat itu bisa bertobat. Karena manusia itu ada akal juga. Sampai kapan dia seperti itu? Akhirnya kemudian datanglah hidayah menyapa orang yang membunuh 99 jiwa itu. Kemudian dia ada keinginan untuk bertobat. Akhirnya kemudian dia mencoba mencari orang yang bisa menunjuki dia akan tobatnya.
Datang dia kepada seorang rahib, tapi jahil. Jadi waktu ditanya, orang kayak aku yang sudah membunuh 99 jiwa, kira-kira ada tak tuh peluang tobat? Kata si rahib jahil, tak ada katanya. Dosamu sudah membumbung ke langit katanya. Marah dia, timbul emosinya, akhirnya ditusuklah si rahib jahil ini, mati bu. Genap jadi 100 jiwa dia pun bunuh tuh. Tapi dia tidak menyesal dan terus, maksudnya tidak putus asa, dan terus mencari orang yang bisa membimbing dia untuk bertobat. Alhamdulillah dia ketemu dengan seorang rahib tapi alim. Kemudian bertanya, ada enggak cara tobat bagiku yang sudah membunuh 100 jiwa? Kata si rahib alim ini, oh ada, karena dia punya ilmu, dia bisa berikan fatwa. Ada, tapi syaratnya kau datang ke kampung anu, di situ banyak orang soleh, banyak orang alim, belajar kau di situ. Akhirnya kemudian dia pun mulai melakukan safar sesuai arahan orang alim tadi. Tapi Allah takdirkan di tengah jalan tiba-tiba kehabisan bekal, kelaparan, kemudian mati. Belum sampai ke tempat kampung yang dituju yang banyak orang alim ahli ibadah, tempat dia akan bertobat. Ketika dia mati, datang malaikat azab dan mengambil rohnya, karena orang ini pantas masuk neraka karena sudah membunuh 100 jiwa. Sebelum dia bisa menarik, datang pula malaikat rahmat. Kemudian ditariklah ruh ini dan mengatakan, ini ruh milikku, dia pantas masuk surga karena sudah ada keinginan tobat. Rebutanlah dua malaikat azab dan rahmat ini, sampai Allah kirim malaikat hakim, pemisah, pengislah, dan mengatakan gini saja, apakah ruhnya si pembunuh 100 jiwa ini layak masuk surga ataukah layak masuk neraka? Kisu bainal ardaini, kita ukur jalannya, lebih dekat ke mana kematiannya? Ke desa yang akan bertobatkah dia di situ lebih dekat, atau ke tempat dia bertanya kepada orang alim rahib itu lebih dekat? Kalau jaraknya lebih dekat kepada desa yang dituju, tempat yang ia akan bertobat di situ, maka dia pantas masuk surga karena sudah dekat keinginannya. Tapi kalau tempat itu masih jauh dan dekat dengan si rahib alim, maka dia pantas masuk neraka karena jarak ke kampung itu masih jauh. Subhanallah, rahmat Allah luas bu. Padahal dia mati itu baru saja dia bertanya kepada orang alim tadi, tidak jauh dari situ dia mati. Sementara kampung yang dituju itu masih jauh, tapi Allah lipat buminya, akhirnya lebih dekat ke kampung itu dibandingkan kepada sang rahib alim yang ia tanya. Begitulah rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Akhirnya kata malaikat hakim, dia pantas masuk surga. Lihat, taubat itu menjadikan wasilah masuk ke dalam surga. Ini yang keenam. Kemudian yang kelima, bahwa taubat itu menjadikan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendoakan kebaikan kepada kita. Malaikat-malaikat Allah, mereka akan mendoakan kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiru lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Syahidnya dalam ayat ini adalah faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila wa qihim adzabal jahim.
dan para malaikat yang memikul arsy Allah dan malaikat yang di sekitarnya. Mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, beriman dengan Allah dan memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, seraya mengatakan, Rabb kami amat luas rahmatmu atas segala sesuatu dan amat luas pengetahuanmu atas segala sesuatu. Kemudian malaikat mengatakan, faghfir, maka ampunilah ya Rabb, lilladzina tabu, kalau ada manusia-manusia yang bertobat. Jadi kalau kita bertobat, maka para malaikat-malaikat Allah itu akan mengagumi kita dan akan berdoa kebaikan kepada kita, Bu. Didoakan para malaikat. Luar biasa, Bu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga berikutnya di antara fadilah taubat adalah Allah akan menggugurkan seluruh dosanya. Allah akan gugurkan semua keburukan-keburukannya. Allah mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Nabi SAW mengatakan, at-taubatu tahjubu ma qabla. Taubat itu bisa menghilangkan dosa yang sebelumnya kita lakukan. Kalau sebelumnya kita melakukan dosa apa saja, kemudian kita betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha, Bu, maka tobat itu bisa menghapus dosa-dosa sebelum kita. Dan seabrek lagi tentang keutamaan dan kemuliaan orang yang bertobat, Bu. Kemudian yang kedua yang kita bahas, lalu bagaimana caranya supaya tobat-tobat kita ini diterima Allah Azza wa Jalla? Bagaimana caranya, Bu? Pertama, siapkan keikhlasan kita kepada Allah. Jadi betul-betul tobat kita itu karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kalau tobat kita ini karena Allah, bukan karena yang lainnya, insya Allah tobat kita diterima. Maksud tobat karena yang lain itu karena banyak orang yang tobat bukan karena Allah. Pamannya ada seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita muslimah, dia non muslim, kemudian akhirnya pura-pura bersyahadat, padahal dia enggak sungguhan masuk Islam, Bu. Dia hanya ingin menikah saja. Itu bukan karena Allah. Makanya kalau orang masuk Islam hanya karena unsur duniawi saja, lihat berubah enggak kehidupannya? Kayaknya sama aja. Tingkah laku ketika kafir seperti itu, masuk Islam juga seperti itu. Tak nampak dia sholat, tak nampak dia zikir, tak nampak dia belajar, tak nampak dia baca Quran, dan begitu seterusnya. Karena tobatnya bukan karena Allah. Tapi lihat, karena tobatnya karena Allah, dia sungguh-sungguh belajar. Setelah dia masuk Islam, dia akan gali itu Islam, ya. Jadi tobat itu karena Allah. Atau ibu mamanya ingin ngaji karena daul ilmi saja, atau ke kajian-kajian yang lainnya karena sudah ingin hijrah, betul-betul hijrah dari dunia-dunia sebelumnya. Kalau ibu hijrahnya karena Allah, insya Allah itu sebuah kemuliaan. Tapi kalau hanya untuk urusan duniawi saja, cobalah saya masuk ke kalangan umahat ini karena kebetulan saya lagi jual baju ini, mudah-mudahan laku lah katanya. Jadi masuk kajiannya itu, pura-pura hijrahnya itu karena jualan. Nah itu bukan karena ikhlas, bukan karena jualan, karena unsur duniawi itu. Lah ini bukan karena Allah, nggak akan diterima taubatnya. Karena ada unsur keduniaan di situ. Jadi ikhlas karena Allah. Yang kedua, an-nadamu ala dzambi. Kalau orang sudah bertobat, nyesel, Bu. Nyesel. Kenapa dulu saya
masuk ke kubangan maksiat. Kenapa dulu saya jadi ahli judi, jadi ahli zina, jadi ahli maksiat, minum khamr, dan begitu seterusnya. Ini mah tidak. Ada orang yang ngaku-ngaku tobat. Saya mah sudah puas Ustaz katanya. Sudah puas katanya. Kan ada orang yang tobat ngomong puas tuh. Saya sudah puas Ustaz, dah cukup-cukup katanya. Sekarang tinggal baiknya katanya. Bukan puas. Enggak boleh bilang puas maksiat itu. Bilang saja nyesel kenapa aku dulu melakukan maksiat. Ini malah ngomong puas. Aku zina sudah Ustaz. Aku judi sudah, mabok sudah, mukul orang sudah, bunuh orang sudah, puas aku Ustaz. Sudah enggak mau lagi saya. Bukan begitu bahasanya. Nyesel kenapa aku dulu minum khamr, kenapa aku zina, kenapa aku bunuh orang, kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Nyesel tuh bahasanya. Ya. Dan kalau sudah menyesal, jangan dibuat main-main. Karena tanda penyesalan itu menunjukkan tobatnya sungguhan. Ibu sudah hijrah. Karena biasa sebelumnya ibu suka gibah dengan kawan-kawannya. Bahkan seminggu sekali ada kumpulan gibah. Sudah ngaji tahu dosa gibah tak mau. Ayo Bu, kita berangkat gibah lagi. Gak mau kata ibu. Ya udah kita ongkosi. Kalau ongkosi tak tahulah kan. Nah ini kan repot Bu ya. Mau gibah kalau diongkosi. Enak loh di sana sekarang. Dulu gibah kita tak makan-makan, sekarang ada makan-makannya loh. Jadi gibah makan-makan pula. Nah ini kan godaan-godaan yang seperti ini Bu. Ini menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakmenyesalan. Jadi kalau tobat ya betul-betul nyesel ya nyesel, jangan main-main lagi. Karena biasanya dari penyesalan ini nanti naik ke yang ketiga, al-iqla anhu. Al-iqla anhu itu artinya betul-betul dia menjauhi sarana-sarana, wasilah-wasilah yang mendekati maksiatnya. Datang kawannya yang masih maksiat, datang ke tempat ibu nampak dari jendela. Enggak beres dia, pasti datang mengajak gibah lagi. Langsung ibu kunci dari luar, enggak peduli ya. Karena kalau ibu masih berjamaah dengan orang yang tukang gibah, nanti gibah lagi. Ibu kalau kumpul masih berjamaah dengan orang yang suka ngerumpi lagi. Ibu kalau kumpul dengan orang yang suka gunjing, nanti gunjing lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau ibu ingin tobat, tobatlah setelah totalitas. Jauhi orang-orang yang menggibah itu. Dekat tempat pun, lewat pun kalau bisa jangan. Nanti kalau lewat di situ nampak ada kawan-kawannya, mulai setan datang. Apa salahnya mampir sebentar kata setan itu. Mampir, akhirnya kelamaan gibah lagi di situ. Jadi dari penyesalan itu timbul al-iqla namanya. Betul-betul dia menjauh ya. Jangan kemudian setelah dia berusaha menjauh, tak sungguh-sungguh lagi tobatnya tuh. Aku tobat dari khamar katanya. 2 minggu tak minum khamar, pusing kepala. Karena pusing kepala akhirnya nyoba lagi. Tobat dari narkoba. Sudah berusaha, udah kena karantina 6 bulan, udah tobat dia di karantina itu. Kemudian dia keluar dari karantina, pusing lagi kepala. Ini bukan tobat namanya ya. Itu kata istilah orang dulu itu tobat sambal Bu. Tobat sambal Bu. Ibu kalau habis makan sambal, habis itu mencret kan Bu, tobat aku katanya. Nanti seminggu lagi nyari lagi tuh sambal tuh. Mana sambal katanya. Padahal minggu kemarin mencret tuh. Bolak-balik masuk dokter kan Bu. Lah itu namanya tomat, habis tobat kumat tuh ya kayak gitu tuh Bu. Itu enggak sungguhan itu. Ya. Kemudian juga dari yang ketiga masuk ke yang keempat, al-azmu ala alla ya'ud. Punya azam, punya keinginan kuat
agar jangan kembali, agar jangan kembali. Sebagaimana Rasul mengatakan, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran, dia benci kembali kepada kemaksiatan sebagaimana bencinya dia dilempar ke dalam api neraka. Jadi kalau sudah tobat, dia tidak akan kembali dan akan benci dengan kemaksiatan itu seperti dia bencinya kalau dia dilempar ke dalam api neraka, kata Nabi. Jadi nengok botol saja padahal kosong, Bu, tapi itu mungkin botol minuman keras, bencinya naudzubillah, maunya dilempar aja botol itu. Ngapain botol ini di sini, katanya. Nengok majalah-majalah Parno dan begitu seterusnya, benci dia. Nanti saya tergoda lagi, akhirnya dibakar majalah itu. Dan begitu seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, antakuna taubatu qabla ghalqil abwabi. Lakukan tobat itu sebelum pintu-pintunya ditutup. Sebab kalau seandainya nyawa sudah sampai di tenggorokan, matahari sudah terbit dari barat, maka ketika itu sudah tidak ada kesempatan untuk tobat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Bahwa ada satu hari di mana iman seseorang itu tidak akan manfaat lagi. Kapan itu? Ulama tafsir mengatakan ketika matahari terbit dari arah barat. Ketika terbit matahari dari arah barat, walaupun penyembah berhala melempar berhalanya, walaupun penyembah setan dia berlepas diri dari setannya, tetap tidak akan diterima tobatnya. Kenapa? Karena matahari sudah terbit dari barat. Begitu juga napas di tenggorokan, seperti Fir'aun. Dia berteriak-teriak di tengah lautan dan mengatakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel. Diterima tobatnya si Fir'aun? Tidak, disumpal mulutnya oleh Jibril. Tidak diterima. Kenapa? Karena nyawa sudah di tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan itu tidak akan bisa bertobat. Jangan kemudian kita ini tobat ketika jantung sudah dipasangi dengan oksigen, suara sudah krak-krok dan mau mati. Mana dia mau tobat? Maka sebelum nyawa di tenggorokan itu, Allah mengatakan, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bertobat, karena Allah itu mengampuni dosa seluruhnya dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kalau kita tahu Allah Maha Pengampun, artinya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Kalau Allah itu Maha Pengasih, artinya Allah merahmati dan menyayangi hamba-hambanya yang minta ampun kepadanya. Allah itu senantiasa membuka pintu ampunannya. Kapanpun dosa yang kita lakukan di siang hari, Allah buka ampunannya di malam hari. Dosa yang kita lakukan di malam hari, Allah buka ampunannya di siang hari. Terkadang kitanya yang malas bertobat, kitanya yang tidak mau berubah, kitanya yang menzalimi diri sendiri dan tidak mau meminta ampun kepada Allah. Itu yang jadi masalah. Akhirnya ketika dosa-dosa sudah menumpuk, rasanya tidak bisa diampuni Allah, mulailah dia putus asa dan merasa dia layak masuk neraka. Dan putus asa itu sebesar-besarnya dosa besar.
Maka Bu, kalau kita melakukan dosa, teruslah bertobat. Besok melakukan dosa lagi, tobat lagi. Besoknya lusanya melakukan dosa, tobat lagi. Karena Imam Ghazali mengatakan dosa itu ibarat debu dalam kaca. Kaca itu kalau kita bersihkan, kita lap tiap hari Bu, walaupun hari-hari kaca itu ditempeli debu, kan enak bersihkannya Bu. Tapi coba kalau seandainya kaca itu tidak dibersihkan, setiap hari kena debu, besoknya kena debu, lusanya kena debu, bulan depannya kena debu, tahun depannya kena debu, dan tidak pernah dibersihkan. Tiba-tiba ingin membersihkan, apa enggak sulit membersihkannya tuh? Begitulah dosa kalau digempur dengan tobat dan istighfar, maka kita akan menjadi bersih ketika berpulang ke hadapan Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tobat itu kan ada alamatnya Bu. Kita sudah ikhlas, kita sudah menyesal, kita sudah berjanji, kita sudah meninggalkan dosa, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi. Dan kalau berkaitan dengan hukukul adami, kita kembalikan tuh barang-barang orang, itu bentuk tobatnya, anggaplah sudah dilakukannya. Lalu apa ciri-cirinya bahwa tobat itu diterima? Kan harus ada ciri-cirinya Bu. Maka ulama menjelaskan ciri-ciri tobat ibu diterima itu, yang pertama biasanya tampak dari lidahnya Bu, tampak dari lisannya. Kalau dulunya ibu tukang fitnah, setelah tobat jadi tukang damai. Ibu dulunya tukang gibah, setelah tobat maka ibu tukang muji orang. Dulunya ibu tukang adu domba namimah, sekarang ibu juru damai. Dan begitu seterusnya. Yang dulunya lisan itu kalau ngomong nyelekit, bukan main nyakiti perasaan orang, lisannya setajam silet cutter, dan begitu seterusnya. Mulai setelah tobat diperbaiki lisannya, mulai santun, mulai sopan, mulai baik, ditata diksi katanya, mufradatnya mulai dihalusi lagi, dan begitu seterusnya. Nampak tuh Bu, orang kalau diterima tobat itu nampak dari lisannya biasanya. Kalau tobat dengan tidak tobat sama saja, kasar lisannya, itu belum tampak tuh diterima tobatnya tuh. Sebelum tobat biasa ngomong setan, setelah tobat jadi genderowo. Apa bedanya setan dengan genderowo tuh? Toh itu setan-setan juga kan begitu. Jadi kalau sudah tobat itu hindarilah kata-kata binatang, hindarilah kata-kata laknat, hindarilah kata-kata setan, dan begitu seterusnya. Karena kalimat ini membahayakan. Yang kedua, tampak dari hatinya. Tampak dari hatinya. Kalau dulu emosian, kalau dulu mudah tersinggung, kalau dulu dengkian, kalau dulu hasatan, kalau dulu dendaman, nampak ini. Saya lihat dulu itu Umi Anu dulu kalau udah ngomong depan dia saja langsung tersinggung. Sekarang tenang-tenang saja. Apa ada tobat ya dia ya katanya. Bukan tobat melamun Ustaz, ketika dengar aja dia tuh. Jadi ibu ya. Jadi nampak di hatinya. Dari mana nampak hatinya? Ya tadi, kalau tetangganya dapat nikmat, gusar hidupnya, naik darah tingginya, naik kolesterolnya, naik demamnya, itu hatinya masih kotor. Kemudian yang ketiga, tidak berteman dengan orang jahat. Nampak sudah mulai menghindari, malas. Kalau dulu-dulu itu masih hidupnya masih ya, mungkin masuk ke dunia remang-remang, ke dunia hitam-hitam dan begitu seterusnya. Setelah tobat dia tidak mau bergaul lagi, mulai menghindari manusia, mulai milih-milih kawan, mulai milih-milih teman. Ini pantas ditemani, ini tidak. Ini kalau pertama nanti balik lagi saya ke sana. Pokoknya dia akan tampak dari pertemanannya. Dia akan memilih teman-teman yang baik dan akan memilih dan tidak akan memilih teman-teman yang jahat. Kemudian juga nampak dari pengetahuannya. Kalau orang sudah bertobat itu dia rajin untuk belajar.
Rajin sudah mulai dia buka-buka tentang gimana sholat yang benar, gimana ngaji yang benar, gimana baca Quran yang benar, mulai ditingkatkan pengetahuannya tuh. Ya. Mulai rajin hadiri majelis ta'lim. Ya. Kemudian juga di antara tanda-tandanya mulai ibadahnya bertambah, Bu. Ibadahnya bertambah, mulai mungkin dulu meninggalkan yang wajib, setelah tobat mulai sholat 5 waktu dia jaga. Setelah dia jaga sholat 5 waktu mulai naik ke rawatibnya, kemudian naik pula ke witir dan tahajudnya, kemudian naik lagi ke duhanya, naik lagi ke sholat-sholat yang lainnya. Dulu tidak pernah puasa Ramadan, akhirnya puasa Ramadan. Naik lagi ke Senin Kemisnya, naik lagi ke Ayamil Bidnya, naik lagi ke Dawudnya, dan begitu seterusnya. Adalah tampak tambah-tambahan ibadahnya itu, tidak monoton itu saja kan. Lah itu tanda diterima tobat tuh, nampak tuh nambah ibadahnya, Bu. Ya. Kemudian juga mudah minta maaf. Mudah minta maaf. Kalau dulu tuh paling egois. Dia yang salah, dia yang tak mau minta maaf. Malah orang yang salah, yang tidak salah dia suruh dia minta yang minta maaf. Nah, sekarang tidak. Memang aku yang salah, tolong maafkan saya. Enggak dimaafkan juga Ustaz, besok lagi datang. Kalau bila perlu kasih hadiah. Nih anak kasih 100.000, maafkan ya katanya. Kan senang, Bu. Nanti orang yang maafkan enggak apa-apa, besok-besok buat salah lagi ya katanya. Jadi kalau seperti itu caranya kan enak, Bu. Itu tampak tuh suka minta maaf, ya. Kemudian juga merubah penampilan dan perhiasannya. Yang dulunya pakaiannya acak kadul nggak jelas tuh, Bu, robek sana robek sini mulai ketutup. Yang dulunya perhiasannya semua ring motor itu yang merah, yang kuning-kuning dipasang semuanya tuh, Bu, dari kaki, tangan, gelang, karena ingin ria. Sekarang mulai ditutup, ya. Iya, ibu punya perhiasan tahu, tapi kan gak nampak di balik jilbab. Jangan pula dilobangi dekat telinganya biar orang tahu, kan gitu. Jadi mulai dari pakaian perhiasan itu sudah mau tampak dia tuh. Dari tutur katanya, dari perbuatannya, dari pakaian, dari perhiasannya, nampak ada perubahan tuh. Dulu tidak pernah pakai jilbab gombrang, jilbab layangan, sekali kena angin terbang. Sekarang mulailah jilbab-jilbabnya besar, betul-betul menutup aurat kan. Itulah bagian daripada tobat, ya. Bagian daripada tobat. Kemudian yang seterusnya, hidupnya semakin baik, tidak banyak mengeluh, menerima apa adanya, yakin dengan takdir Allah. Itu sudah mulai tobat tuh. Tapi kalau hidupnya masih mengeluh, tidak yakin dengan takdir gitu ya, tidak qanaah, tidak zuhud, itu belum tobat tuh namanya tuh. Jadi nampak tuh dari qanaahnya itu. Ini juga bagian daripada ciri alamat-alamat tobat, di mana tobat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi, Bu, kemudian di antara tanda-tanda diterima tobat itu, maka ada kecerahan dalam wajahnya, tidak suka murung. Karena dosa itu menjadikan hati hitam, dan hitamnya hati itu nampak di mukanya. Tapi orang yang sudah bertobat, diterima tobatnya, nampak cerah hidupnya itu, senyum-senyum, ketawa-ketawa, pokoknya sumringah kehidupannya itu. Allah buat cerah seperti itu, seolah nggak ada beban dalam kehidupannya. Tapi kalau masih mengerengut, ketemu dia ngerengut lagi, ketemu dia ngeluh lagi. Apalagi kita yang nengok was-was, kalau ketemu dia pasti mau pinjam uang nih katanya. Lah kalau kayak gini nih, kalau muka dia tidak cerah, suram terus, itu tanda-tanda tobatnya masalah tuh. Karena tanda tobat diterima itu, kata para ulama, itu nampak di wajahnya. Karena dari kebersihan, kebeningan hati itu tertampak di wajahnya, ya. Dan banyak lagi.
yang dijelaskan, ya, terutama insyirahus sadri, kelapangan dada yang membuat segala urusannya mudah untuk diuraikannya. Inilah diantara pentingnya kita melakukan tobat, karena kita berada di bulan Rajab, Bu. Karena ulama mengatakan syahru Rajabin syahru taubatin, wa syahru Sya'ban syahru mahabbatin, wa syahru Ramadan syahru qurbatin. Bulan Rajab itu bulan tobat, bulan Sya'ban itu bulan mahabbah Allah, dan bulan Ramadan itu kurbah kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak bertobat di bulan Rajab, maka kita tidak akan dicintai di bulan Sya'ban. Kalau kita tidak dicintai di bulan Sya'ban, maka kita tidak akan dekat dengan Allah di bulan Ramadan. Karena Sya'ban itu bulan menanam, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan mengairi, dan Ramadan itu bulan memetik dan memanen. Kalau sekarang bulan Rajab ibu membiasakan puasa, kemudian masuk di bulan Sya'ban ditingkatkan membiasakan puasanya lagi, masuk Ramadan, Bu, tenang-tenang tuh puasanya. Kenapa? Biasa lapar dari Rajab. Tapi kalau ibu di bulan Rajab jarang puasa, Sya'ban juga malas puasa, tiba-tiba Ramadan puasa, apa enggak kaget itu perutmu? Kaget perut itu. Enggak pernah puasa, tahu-tahu puasa, agak meledak-ledak tuh isi perut itu. Brak bruk. Kenapa ini? Padahal sahur ada 2 piring masih juga bunyi katanya. Akhirnya stres, Bu. Bawaannya tidur aja. Kalau bisa habis subuh langsung tidur. Bangun duhur. Kemudian habis duhur tidur lagi. Bangun asar. Habis asar mulai itu udah hilang tuh ngantuknya. Puasanya dari asar ke maghrib 2 jam aja, Bu. Itu karena nggak pernah puasa. Coba kalau dari Rajab puasa, Sya'ban puasa, Ramadan tenang dia, biasa dia lapar, dia bisa beraktivitas. Kalau di bulan Rajab tidak mulai membaca Quran dari sekarang, Bu, bulan Sya'ban juga tidak dibuka-buka juga Quran itu, masuk Ramadan tiba-tiba ingin menghatamkan Quran, mustahil, Bu. Sak lancar-lancarnya ibu baca Quran dalam 1 tahun, kalau dibuka di bulan Ramadan, lidah itu sudah kelipat-lipat itu nanti. Jangankan lagi 30 juz 30 aja dah hatam itu. Kalau di bulan Rajab ini ibu tidak biasakan qiyamul lail, sampai bulan Sya'ban juga sama, tiba-tiba bulan Ramadan ikut tarawih, imamnya 1 juz. Saya kira ibu semalam aja tarawihnya, besoknya cari masjid yang kulhu sama kuliah saja tuh. Kalau bisa Fatihahnya 1 nafas, itu pula lah solat di situ terus. Kenapa di situ? Suka pendek di situ. Darul Ilmi tidak suka di Darul Ilmi, Ustaz. Kenapa 1 juz katanya? Karena tidak biasa berdiri kan. Makanya penting membiasakan ibadah di bulan Rajab ini, karena ini adalah bulan Ashhur al-Hurum. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah yang bisa kita petik di pagi menjelang siang ini. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Iya. Pertama, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah semua prasangka buruk kepada orang lain itu berdosa, termasuk kepada orang yang dikenal di tabiat yang buruk? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ba'dha dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah perbuatan dosa. Karena pada dasarnya manusia itu berhusnudzan, berbaik sangka. Asal manusia itu berbaik sangka. Kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, cari uzur. Umpamanya ada kawan kita, entah angin dari mana, dari barat ke dari timur anginnya, tiba-tiba marah-marah. Jangan suudzon dulu, tapi cari uzur. Oh, jangan-jangan tadi pagi dia salah minum obat mungkin tuh katanya, jadi sekarang marah-marah katanya. Berhusnudzon dulu, Bu. Atau dia lagi datang bulan tuh, biasa orang datang bulan tuh ledak-ledak emosinya tuh.
Oh, jangan-jangan lagi masalah tuh dengan suaminya tuh katanya. Cari udzur dulu. Ya. Oh iya kan dia kan punya darah tinggi, jangan lagi tinggi tuh tensinya tuh. Oke dia marah-marah. Cari udzur seperti itu. Ya. Pokoknya apapun yang bisa jadikan udzur, jadikan itu udzur. Karena dasarnya manusia itu harus berhusnudzon dulu, berbaik sangka dulu. Nggak boleh kita suudzon kecuali sudah ada bukti. Jadi betul-betul bukti dulu nampak kalau dia orang jahat baru kita katakan jahat. Kalau belum ada bukti hanya prasangka-prasangka, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada orang. Wallahu a'lam. Mohon kiat-kiat menjaga hati dan perilaku di masa transisi hijrah, karena semua mata dan telinga tertuju kepada kami. Iya memang begitu. Orang yang hijrah itu akan jadi selebriti sesaat biasanya. Pamannya di kampung semua buka aurat, ibu pula satu-satunya gadis yang menutup aurat. Itu jadikan selebritis kampung tuh biasa dibicarakan orang. Apalah katanya, tidak pantas lah. Inilah itu, mesti banyak pembicaraan. Itulah tantangan ujian saat hijrah. Karena setan itu tidak rela kita ini menjadi baik. Maka dia akan mengerahkan pasukannya supaya orang yang mau hijrah ini balik maksiat. Sehingga setan akan berikan was-was ke kawan-kawannya. Boleh yang satu ngomong begini, yang ini ngomong itu, yang anu ngomong anu, yang ini ngomong itu, dan begitu seterusnya, supaya dia goncang keimanannya. Makanya saat hijrah itu diperlukan satu keikhlasan. Harus ikhlas. Hijrahnya karena apa? Kalau karena Allah insya Allah istiqomah. Kalau bukan karena Allah sebentar saja hijrahnya. Kemudian yang kedua sabar. Karena setiap kebaikan itu pasti akan ada musuh-musuh yang akan menghancurkan kebaikan. Setiap para nabi ada musuhnya. Likullin nabi ja'alna gimana ayatnya? Kami jadikan tiap nabi musuh. Syayatinal insi wal jin. Terkadang musuh itu dari kalangan manusia dan jin. Maka karena orang berbuat jahat itu, orang berbuat baik itu tidak semuanya menerima kebaikan. Karena kalau kita meraih ridha manusia itu ghayatun la tuhsa, sesuatu yang mustahil. Kalau sudah, jangankan berbuat jahat, berbuat baik saja banyak orang tidak suka kok. Maka harus sabar. Kemudian yang ketiga, berkawan dengan orang-orang yang beristiqomah, berkawan dengan orang-orang soleh, supaya adalah tempat sharing di situ. Tapi kalau hidup sendirian tidak ada kawan, stres nanti. Ya. Kemudian cari kajian-kajian, karena terkadang kita ini di dunia lebih mementingkan penyakit badan dibandingkan penyakit rohani. Harusnya kita harus lebih menyembuhkan penyakit rohani dibandingkan penyakit jasmani kan? Karena penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka, Bu. Penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Apa ada orang masuk neraka kemudian ditanya, "Kenapa kau masuk neraka?" "Gara-gara kanker ya Allah." Kanker itu tidak menjadikan orang masuk neraka, Bu. "Kamu kenapa masuk neraka?" "Gara-gara kudis ya Allah." Kudis loh, nggak bisa orang masuk neraka gara-gara kudis tuh. Ya. Penyakit badan itu loh nggak bisa orang masukkan orang ke neraka itu. Yang memasukkan orang ke neraka itu penyakit hati, Bu. Hasad, dengki, iri, dendam. Itulah yang memasukkan orang ke neraka tuh. Tapi banyak orang yang kemudian lebih memperhatikan mengobati penyakit badan dibandingkan mengobati penyakit hati. Sakit kepala sedikit saja langsung minum bodrek. Meriang sedikit saja langsung beli antangin. Ada sedikit-sedikit geregas-geregas langsung ke dokter, langsung. Tapi ketika hati mulai dengki, tidak berusaha diobati. Janganlah, ini enggak benar, ini suudzon ini. Enggak ada, dipupuknya tuh dengki itu. Makanya penting
Hadir di majelis taklim seperti ini penting supaya ada yang nasihati, Bu. Kalau orang tidak pernah hadir di majelis taklim, tidak ada yang nasihati. Ustaz, cukup saya tengok di YouTube. Iya betul. Ngaji lewat YouTube itu bukan tidak bagus, bagus. Itu menambah wawasan. Tapi lebih bagus lagi hadir di majelis taklim. Karena di situ malaikat sedang turun mengepakkan sayapnya memintakan ampun dosa kita. Kemudian kita ini datang ke majelis taklim bawa dosa, pulang hilang dosa. Di situ lagi punya pengetahuan dan ilmu, banyaklah keutamaannya. Maka siramilah ruh dengan cara memenuhinya dengan ilmu, hadir di majelis taklim. Insyaallah ya, kalau kita berdoa kepada Allah, berkawan dengan orang-orang soleh, ikhlaskan niat karena Allah, kemudian bersihkan hati, hadir di majelis ilmu, insyaallah akan istiqamah tuh. Insyaallah, sebagaimana Rasul mengatakan kepada seorang sahabat, namanya sahabat Ghasilul Malaika Handalah. Dia mengatakan, walakin ya Handalata sa'atan sa'ah. Akan tapi wahai Handalah, kalau engkau ingin supaya tidak futur, sekali-kali kau sibuk dengan dunia, sekali-kali kau sibuk dengan akhirat. Jangan sibuk dengan dunia terus akhirat boleh tinggalkan, ya futur nantinya. Boleh sekali-kali kita ini sibuk dengan dunia, tapi luangkan waktu juga sibuk dengan akhirat, supaya jangan futur. Sekali-kali dalam seminggu itu adalah majelis-majelis ilmu yang kita hadiri di situ, supaya jangan futur. Tetapi kalau seandainya Allah takdirkan kita futur, maka jangan kefuturan itu kita lampiaskan kepada maksiat. Itu saja. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.